Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita mau senangkan hati Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat suaramu, karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah hadir tengah-tengah kita. Dia siap melawat kita siang hari ini. Tetapi kalau kita mau melakukan bagian kita, yaitu memuji menyembah nama Tuhan, Tuhan pasti menjamah setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita pujikan. Amin. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut,
penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati menyembah Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. ku buka hati. Mari buka hatimu saudara-saudara. Buka hati untuk Roh-Mu Buka hati Tuhan. untuk Roh Tuhan, supaya Tuhan dapat bekerja di dalam setiap kehidupan Menyembah-Mu Yesus. setiap kita semua pada siang hari ini. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Mujizat Bapa. terjadi, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi, hikmat terjadi, Haleluya. berkat Tuhan dicurahkan, kuasa Tuhan dilimpahkan, Haleluya. pertolongan Tuhan diberikan. Hurapatakaramaya Terima kasih sanaya, Tuhan. huralalamaya sanaya, kuasa Tuhan dinyatakan, roh hikmat dan wahyu diberikan kepada jemaat AGCC, roh haus dan lapar diberikan, roh keintiman, roh yang bersandar kepada Tuhan. Haleluya, roh kerendahan hati melanda jemaat AGCC GBT Kudus. Hujan pertobatan terjadi, hujan keselamatan terjadi untuk GBT AGCC. Huramaya sadaya rindu mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kerendahan hati, roh kerendahan hati. Oh, jiwa hamba seperti Yesus, hamba. Jiwa Tuhan disingkirkan, jiwa hamba seperti Yesus, seorang hamba. Haleluya, haleluya. Datang untuk melayani, bukan dilayani. Haleluya, haleluya. Uralamaya sandaya ralamu, uralalamaya sekata ralamaya. Haleluya. Glory, 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 glory.
Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory. Ku sembah, ku sembah. Ya Bapa. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan Terima terjadi. kasih. Haleluya, iman ditambahkan, kasih semakin bertambah. Roh takut akan Tuhan semakin dilimpahkan. Sukara takara maya, burata karala maya sadaya rala. Urala maya sadaya rala. Roh melayani, sikata karala mala maya rala maya. Irala maya sadaya rala. Urala maya sikata karala maya tu. Urala maya sikata karala maya. Urala maya sikata karala maya. Inarala maya su. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Glory, 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 Terima kasih. glory, glory, glory. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Glory, Haleluya. glory, glory, glory. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Syaralala mayatu. Kekuatan Tuhan diberikan, hikmat Tuhan diberikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Tuhan dicurahkan, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian dari hidup kami semua. Syaralala maya rala maya sikata karalala maya tu. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, keselamatan, perlindungan. Semua para pendengar, semua jemaat AGCC dilindungi Tuhan. Usahanya tetap dibentengi, diangkat oleh Tuhan. Kesulitan-kesulitannya, masalah-masalahnya, Tuhan ikut membela di dalam nama Yesus. Ada pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan siang hari ini kepada setiap jemaat-jemaat AGCC. Tuhan bicara tadi bahwa ke depan waktunya tidak akan baik-baik. Akan ada banyak goncangan. Simpelnya dunia ini akan gonjang-ganjing. Tetapi Tuhan berbicara ada beberapa orang yang akan tetap bertahan di dalam keterpurukan dunia. Ada orang-orang yang akan tetap bertahan, bahkan semakin diberkati, bahkan lebih diberkati lagi. Ketika dunia ini gonjang-ganjing, ketika dunia ini ekonominya semakin hancur, tetapi orang-orang ini bukan orang-orang yang akan mengalami kehancuran ekonomi. Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan tadi saat ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan siapa orang itu? Tuhan siapa orang itu? Orang yang akan bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin gonjang-ganjing ini.
Dan Tuhan bicara, orang itu adalah orang-orang yang mau membawa persembahan persepuluhan ke rumahku. Orang itu adalah orang-orang yang rajin memberikan persepuluhan setiap bulannya ke gereja. Bukan orang-orang yang pelit, bukan orang-orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, tetapi orang-orang yang rutin setiap bulan memberikan perpuluhan ke gereja. Dan Tuhan bicara, kalau jemaat AGCC memberikan perpuluhan di gereja AGCC dengan rutin, dengan tepat, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tepat ditambahi lebih baik. Tetapi Tuhan berkata, kalau setiap jemaat-jemaat AGCC mengembalikan ke gereja AGCC, maka berkat Tuhan di tengah-tengah keterpurukan ekonomi dunia ini akan tetap dilimpahkan bagi orang tersebut. Dan tadi Tuhan bicara, sayangnya masih banyak jemaat yang belum rutin memberikan perpuluhan. Dan siang hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan menyatakan kepada kita kunci untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah keterpurukan, yaitu dengan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan di tempat di mana engkau bergereja. Kalau engkau bergereja di AGCC, berikan persembahan persepuluhanmu di AGCC. Jangan diberikan ke tempat lain. Begitu juga kalau pemirsa Menara Doa Online, engkau punya gereja lokal masing-masing, berikan persembahan persepuluhanmu di gerejamu lokal masing-masing. Jangan menabur di tempat di mana engkau tidak tertanam dan bertumbuh. Perpuluhan itu seperti pupuk bagi kerohanianmu. Ketika engkau tertanam dan bertumbuh di satu gereja lokal, maka engkau harus menabur di gereja lokal di mana engkau tertanam dan bertumbuh. Karena taburanmu dan perpuluhanmu itulah yang akan membawa engkau menggenapi janji Tuhan. Siang hari ini jemaat-jemaat Tuhan, kalau itu adalah engkau, mari bulan ini bertobat. Nanti hari Minggu saya akan sampaikan pesan firman Tuhan ini juga. Saya akan sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya jemaat-jemaat AGCC tidak ada satupun yang kolaps, supaya jemaat-jemaat AGCC tidak ada satupun yang mengalami keterpurukan, tapi boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang ajaib, yang dahsyat datang dari Tuhan. Haleluya. Tangkap firman Tuhan, tangkap pesan Tuhan siang hari ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa
Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan, buat siang hari ini kami boleh bersekutu dengan Kau, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu kami yang memberikan waktu lebih untuk Tuhan, kami yang memberikan suara lebih untuk Tuhan, kami yang memberikan luangkan waktu kami untuk Tuhan lebih daripada yang lain. Kami akan mengerti kehendak Tuhan lebih daripada yang lain dalam hidup setiap kami semua. Kami percaya Tuhan, siang hari ini suaramu sudah Kau sampaikan, dan hamba-Mu bersyukur karena Engkau sangat memperhatikan kami, dan kami yakin dan percaya kalau kami mau turut akan suara-Mu, kami mau turut akan perintah-Mu, kami percaya hidup kami akan tenang, hidup kami akan mengalami damai sejahtera sukacita, meskipun di antara tengah-tengah kami banyak mengalami keruntuhan, banyak di antara kami, tengah-tengah kami mungkin mengalami kehancuran. Seperti firman-Mu berkata, walau 1000 rebah di kananku, 10.000 rebah di kiriku, tetapi aku akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau menerima segenap pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, biar firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita sudah selesai memuji menyembah nama Tuhan, tetapi sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua terlebih dahulu, jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, sekarang juga saya hitung 1, 2, dan 3. Subscribe, like, share. Karena subscribe, share, dan like saudara-saudara itu adalah langkah kecil untuk Anda dapat bersama-sama memajukan kerajaan Tuhan di dunia ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Renungan Menara Doa Online. Siang hari ini bacaan kita ada di Imamat pasal 19, 20 dan 21. Saya ingin menerangkan di dalam Imamat pasal 19, Saudaraku, di sini Tuhan memberikan rincian bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Sebagaimana kita tahu Tuhan memberikan 2 loh batu. Loh batu yang pertama itu menerangkan, mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan, Yahweh. Dan loh batu yang kedua mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Dan di dalam pasal 19 ini merupakan rincian. Saya persingkat, saya baca beberapa ayat mengenai kita harus mengasihi sesama kita. Ini rinciannya. Ayat 11 dari pasal 19, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Yahweh. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Saudaraku, mengasihi sesama
itu berarti kita tidak mencuri milik sesama. Kita tidak berbohong demi keuntungan sesaat. Kita juga tidak boleh memeras, ya, korupsi. Orang lemah justru diinjak. Tuhan memberikan aturan-aturan itu untuk kesejahteraan kita dalam jangka yang panjang. Pada akhirnya kita akan menerima buahnya kalau kita mentaati firman Tuhan. Tetapi seperti biasa, iblis menawarkan yang singkat. Hawa tatkala diberitahu, tatkala engkau memakan buah ini engkau akan menjadi seperti Tuhan. Iblis selalu menawarkan yang singkat dengan cara melanggar firman Tuhan. Begitu juga manusia-manusia di dunia ini. Manusia di dunia ini memeras, berbohong, menipu. Ya. Saudaraku, mencuri, berdusta. Untuk apa? Supaya mendapat uang, supaya cepat kaya. Itu cara iblis, selalu bertentangan. Iblis selalu menipu manusia untuk tidak mentaati firman Tuhan. Sebab tatkala kita mentaati firman Tuhan, iblis selalu mengatakan, iya tapi kan lama itu. Sama seperti Adam dan Hawa. Pada saat engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Padahal kita, saudaraku, Alkitab mengatakan nantinya kita akan menjadi seperti Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Tapi menunggu waktunya. Setelah kita berjuang, setelah kita meninggal, ya, kita bertemu dengan Tuhan di kerajaan sorga langit bumi baru kita nanti menjadi sama seperti Dia. Butuh waktu yang panjang. Iblis ingin memotong secara singkat, secara mudah. Dan manusia yang tertipu pilih yang singkat. Kalau mentaati Tuhan tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, tidak boleh memeras, sedangkan ada kesempatan untuk memeras, ada kesempatan menindas. Ya kan lama, kapan aku kaya? Kapan dapat uang banyak? Kalau saudara percaya firman Tuhan, pada akhirnya Tuhan memberi perintah itu pasti untuk kebaikan kita. Sekolah memberikan aturan, memberikan perintah itu pasti kebaikannya murid. Orang tua, suami memberi perintah, memberi aturan itu pasti untuk kebaikan keluarga. Itu pasti. Tapi banyak anak yang tidak tahan karena digoda iblis. Tidak mau taat peraturan sekolah, membolos dengan teman-teman, ngemol, ya, merokok, jam pelajaran tidak ikut. Saudaraku, itu tipuan iblis. Saudaraku, mari kita bijak. Kita tahu tipuan iblis itu singkat, cepat, tapi tidak bertahan lama. Akhirnya penyesalan. Saya baca lagi ayat 14, janganlah kau kutuki orang tuli. Dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi kau harus takut akan Tuhan Yahwehmu. Saudaraku, ini namanya kasih. Kalau kita mengasihi, sekalipun orang itu buta, kita enggak taruh batu sandungan di depannya supaya terperosok, terjerembab. Walaupun dia tuli, kita tidak maki-maki, tidak kita kutukin, tidak. Karena ada kasih. 15, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Nah ini, zaman sekarang hukum bisa diputar balikkan, hukum bisa dibeli. Semua itu demi apa? Supaya cepat kaya. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Nah saudaraku, tidak boleh terpengaruh. Karena kasihan orang kecil, kemudian keadilan kebenaran kita singkirkan. Karena mendapat hadiah dari orang besar, keadilan kebenaran kita singkirkan. Tidak boleh. Kasih itu adil. Kasih itu betul-betul adil. Kasih itu menegakkan kebenaran. Kalau kita mengasihi, kita pasti menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, janganlah engkau bergigihan kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah
Yahweh. Saudaraku, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, enggak boleh. Ya, jangan fitnah. Kalau kita mengasihi teman kita, bahkan kita disuruh mengasihi musuh kita tidak boleh memfitnah. Kalau benar dia salah. Kalau dia benar mencuri, ya mencuri. Jangan gara-gara kita benci dia tidak mencuri, kita fitnah dia mencuri. Jangan gara-gara kita benci dia tidak pernah selingkuh, kita ngomong dia selingkuh dan sebagainya. Saudaraku, mari Tuhan merumuskan, Tuhan memadatkan berbagai macam perintah-perintah tadi itu menjadi satu. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Enak kan? Kalau kita mengasihi sudah enggak usah terlalu panjang lebar. Mengasihi pasti tidak memfitnah. Mengasihi pasti tidak memeras. Mengasihi pasti tidak pernah mencuri, berbohong. Enggak. Ya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasihnya semakin limpah di dalam hidupmu. Sehingga engkau dapat mempraktekkan firman Tuhan. Dan engkau tidak merasa berat. Karena jikalau hatimu dikuasai oleh kasih, maka engkau lakukan firman Tuhan itu dengan sukacita. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus limpah dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati para pemirsa sekalian. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di acara dan waktu yang sama. Bye-bye.